tanaman kapulaga ini sangat menguntungkan ya bila kita telaten dan tekun di bidang tanaman kapulaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Go Green Channel yang masih selalu membagikan tips budidaya kapulaga. Nah, di kesempatan video kali ini kami akan memberikan penjelasan tentang keuntungan atau manfaat dari budidaya kapulaga ya. Langsung saja, yang pertama, keuntungan budidaya kapulaga adalah yang pertama adalah penghasilan. Untuk kapulaga ini penghasilannya cukup lumayan tinggi ya dibanding tanaman lain. Ketika kita sudah tidak bisa menanam, misalnya untuk sayur tidak ada hasilnya dan tanaman padi pun kurang bagus atau tanaman lainnya kurang cocok, tetapi ditanam kapulaga ini masih sangat menghasilkan dan menguntungkan. Dan yang kedua adalah masa panen yang singkat. Nah, untuk kapulaga ini setelah kita awal dari penanaman sampai siap berbuah, dan siklus panen itu atau masa panen itu sangat singkat. Jadi berbeda dengan tanaman yang lain, harus menunggu 4 bulan atau mungkin tanam singkong sampai hampir 1 tahun, atau tanaman lainnya yang musim buahnya hanya setahun sekali. Tetapi kapulaga ini tidak mengenal musim-musim seperti itu, tetapi tiap 3 bulan bisa panen ya. Jadi siklus panen kapulaga ini sangatlah singkat, itu keuntungannya. Dan bisa pula panen dalam 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, dan 3 bulan sekali. Tapi untuk rata-rata dan semua petani rata-rata menggunakan yang 2,5 bulan atau 3 bulan sekali panen ya. Dan itu juga bisa berbeda di berbagai wilayah. Untuk dataran rendah dan dataran tinggi itu ada perbedaan ya untuk masa panennya, dan terpengaruh juga untuk cuaca atau musim. Yang kedua adalah harga jual yang tinggi atau mahal. Nah, untuk kapulaga ini termasuk komoditi ekspor yang lumayan sudah terkenal ya, tidak hanya di Indonesia saja tetapi dipergunakan di berbagai negara, yaitu seperti Cina dan Timur Tengah, dan masih banyak lagi yang membutuhkan kapulaga. Makanya untuk kapulaga ini bisa dikatakan tanaman rempah-rempah termahal nomor 3 di dunia. Yang pertama adalah saffron, yang kedua adalah vanili, yang ketiga yaitu kapulaga. Dan kapulaga di sini tidak maksudnya ada kategorinya, yaitu kapulaga India, kapulaga Vietnam, dan kapulaga hitam banyak ya. Jadi kategori kapulaga ini ada beberapa macam kapulaga. Nah, untuk kapulaga Indonesia ini atau kapulaga Jawa yang terkenal, kita menyebutnya kapulaga Jawa ya. Ini untuk sekarang di bulan ini sekitar harga 100.000, kisaran 100.000. Jadi menurut kami masih cukup mahal ya dibanding tanaman lain seperti mungkin menanam jahe atau apa, masih harganya masih di bawahnya. Dan untuk kapulaga ini cukup lumayan harga dengan 1 kilo kering 100.000. Dan selanjutnya adalah yang keempat adalah buah kering yang bisa disimpan. Kapulaga ini berbeda dengan tanaman buah-buahan yang lainnya yang tidak bisa disimpan dengan keadaan dikeringkan. Misalnya kita panen buah tomat, kita tidak bisa menyimpannya, dan entah harga berapa yang saat itu kita panen, ya kita harus menjual dengan harga yang sudah ditentukan oleh pedagang. Nah, untuk kapulaga ini sangat berbeda. Kapulaga ini bisa dikeringkan ketika misalnya sekarang harganya tidak stabil seperti bulan Oktober 2001 sekarang ya. Jadi harganya belum stabil, masih di angka sekitar 90 dan 100.000 di kalangan petani ya. Jadi bisa kita simpan dahulu untuk dikeringkan secara maksimal, lalu bisa kita jual di harga yang sudah tinggi, atau bahkan pengepul pun seperti itu ya. Ketika harga rendah bisa mengumpulkan terlebih dahulu, dan ketika harganya sudah naik ada keuntungan bisa menjualnya kembali.
Baik, selanjutnya yang kelima adalah modal bibit yang hanya sekali. Nah, untuk kapulaga ini juga berbeda sekali dengan tanaman lain, misal seperti cabai, seperti kubis, sayuran dan lainnya. Dia menanam dengan modal bibit satu kali dan memanennya beberapa kali sudah tidak bisa digunakan ya. Artinya tidak tumbuh berkelanjutan, berbeda seperti kapulaga. Untuk kapulaga ini kita hanya butuh waktu satu bibit ya, modal bibit satu kali ya maksud kami. Modal bibit satu kali, misalnya dalam penanaman kita menanam 1000 pohon satu kali, dan selanjutnya kita hanya merawatnya dan memperbanyak atau tinggal merawatnya ya. Jadi hanya butuh modal awal penanaman satu kali, dan itu bisa kita kembangkan seterusnya untuk misal dikembangkan di lokasi lain atau di kebun yang lainnya. Itu keuntungan dari budidaya kapulaga. Yang selanjutnya adalah cepat berkembang biak. Nah, kapulaga ini sangat-sangat cepat perkembangbiakannya atau bertunas atau berkembangnya ya. Jadi untuk kapulaga ini misal di umur 3 bulan dia sudah memiliki tunas 2. Nah, sampai di 6 bulan sudah memiliki tunas 5. Artinya dalam satu pohon atau satu bibit itu sudah menjadi dalam 1 bulan misalnya menjadi 10 atau 20 pohon atau 20 batang ya. Jadi sangatlah cepat perkembangannya, dan ke-20 pohon itu bisa kita kembang biakan lagi atau bisa kita menjualnya, dan tentunya lebih banyak produksi buahnya atau panennya juga lebih banyak lagi. Yang ketujuh adalah perawatan yang sederhana. Untuk kapulaga ini bisa dibilang cukup sederhana untuk perawatannya ya, karena hanya kita cukup membersihkan rumput, kapulaga kita sudah bisa berbuah dan sudah bisa dipanen berkali-kali hanya saja dengan membersihkan rumput dan membersihkan dedaunan yang di sekitar rumpun kapulaga. Dan perawatan ini lumayan cukup mudah di kapulaga. Di awal kita tanam, misalnya kita pertama tanam hanya mencangkul 1 kali, dan yang kedua perawatan membersihkan rumput, dan pemupukan bisa menggunakan pupuk kompos atau yang dibuat dengan dedaunan atau kotoran peternakan, dan bisa juga untuk pupuk tambahan seperti pupuk kimia. Nah, untuk pupuk kimia ini, kapulaga ini tanpa pupuk pun sebenarnya sudah berbuah. Kita tanpa merawatnya pun sudah berbuah, dan masih keadaan di hutan atau kita biarkan saja pun sebenarnya sudah berbuah, cuman tidak maksimal. Makanya kita harus merawatnya ya. Dan untuk selanjutnya tidak usah mencangkul lagi ya, karena pencangkulan atau penggemburan tanah untuk pertama awal tanam dan selanjutnya bisa disusul beberapa tahun mungkin ya, atau bahkan sampai 5 tahun bila kita bisa pintar dalam mengatur tanahnya, dalam pemupukan atau menggemburkan sedikit di area sekelilingnya, maka bisa seterusnya. Jadi sangat-sangat mudah dalam perawatannya ya. Yang ke-8 adalah keuntungan lain dari budidaya kapulaga adalah menjual bibitnya. Nah, untuk kapulaga ini menguntungkan ya untuk penjualan bibit, misalnya dalam satu bibit 1.000 harganya itu misalkan ya, dan karena berbeda-beda untuk harga bibit di setiap daerah atau setiap wilayah, saya hanya mencontohkan misalnya 1.000. Nah, 1.000 ini bisa kita kalikan, misalnya sekali penjualan 100 batang atau 100 pohon berarti 100.000, dan 100 pohon ini bisa kita mudah mengambilnya dalam 1 hari, atau ya 1 hari bisa 200 sampai 300 pun bisa kita mengambilnya. Dan itu untuk jangka kita pengambilan bibit bisa 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, bahkan beberapa bulan sekali kita bisa menjualnya, karena kapulaga ini mudah berkembang biak ya. Oke, yang selanjutnya adalah bermanfaat untuk kesehatan. Nah, kapulaga ini termasuk tanaman yang digunakan untuk jamu
atau untuk farmasi ya. Jadi bisa kita gunakan juga untuk kesehatan kita, atau kita menggunakan untuk membuat jamu sendiri. Karena kapulaga ini banyak sekali manfaatnya, dan maka itulah dibutuhkan atau diburu oleh peminat dari luar negeri ya, karena banyak sekali manfaatnya. Dan kapulaga ini tidak bisa digantikan ya untuk kandungan kapulaga yang dibutuhkan ini. Jadi tidak bisa digantikan oleh komoditi lain atau rempah-rempah yang lain. Kapulaga ini sudah menjadi ciri khas yang memiliki manfaat tersebut, dan tidak bisa digantikan dengan rempah-rempah yang lainnya. Itulah keistimewaan dari atau keuntungan dari kapulaga. Oke, yang terakhir adalah tanaman tumpang sari. Nah, untuk kapulaga ini bisa kita tanam tumpang sari misalnya dengan pohon mangga seperti ini ya, yang di belakang kami, atau pohon durian, atau di awal penanaman bisa ditanam dengan bercampur dengan sayur-sayuran, misalnya sawi atau cabai atau dan sebagainya. Untuk di awal penanaman, karena masih lebar ya untuk ukurannya dan masih memiliki ruang yang cukup untuk menanam tanaman lain, jadi bisa ditanam dengan tumpang sari dengan tanaman yang lain. Dan bisa juga untuk memanfaatkan lahan, karena misalnya tanam pohon mangga, karena pohon mangga memiliki jarak yang cukup lebar antara pohon satu dengan pohon lainnya, tentunya masih memiliki ruang untuk tanaman misalnya kapulaga. Dan bisa juga ditanam bahkan di pekarangan yang kosong atau lahan-lahan yang tidak dimanfaatkan ya. Itulah 10 keuntungan budidaya kapulaga, dan masih banyak lain keuntungan-keuntungan lain. Dan untuk kesempatan video kali ini cukup sampai di sini dulu, dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.